in association with Bagi saya, kota Solo adalah tempat penuh nostalgia. Saat berjalan-jalan di sini, saya merasa sedang berada di era yang berbeda. Seperti naik mesin waktu. Di Lokananta misalnya. Tempat ini adalah studio rekaman pertama milik Indonesia yang didirikan pada 29 Oktober 1956. Eksistensi Lokananta adalah tonggak penting dalam sejarah perkembangan industri musik di Nusantara. Banyak musisi legendaris Indonesia menelurkan karya hebat mereka di sini. Sebut saja Waljina, Idris Sardi, hingga Titiek Puspa. Termasuk beberapa rekaman karya dalang terkenal Kinoto Sabdo sampai rekaman suara proklamasi kemerdekaan pun ada di sini. Kalau dulu proses recordingnya kayak apa sih, Mas? Dulu itu rekamannya di ruangan studio yang awal dulu dan secara analog. Kalau rekaman analog itu kan berarti dia tidak ada yang namanya cut gitu. Dia harus langsung jadi gitu. Tapi kalau dari Lokananta sendiri ada transformasi nggak sih dari secara teknologi misalnya kalian? Apakah mengadaptasi teknologi digital atau apa? Ya tentunya seperti itu. Untuk rekaman sendiri kita masih menggunakan sebagian perangkat analog. Analog yang kita sudah bisa konversi ke digital juga. Jadi recordingnya nggak lagi outputnya sebagai master pita reel, tapi bisa bentuk digital dengan software. Terus kemudian dari untuk produksi sendiri, kita masih produksi kaset, kita malah kebalikan dari digital ke analog. Adaptasi teknologi ini membangkitkan kembali Lokananta dari mati suri di tahun 80-an. Tahun 2012, Glenn Fredly merekam albumnya di sini. Diikuti oleh musisi kenamaan lainnya seperti Efek Rumah Kaca, Pandai Besi, hingga Shaggy Dog. Ada di hatiku senantiasa dan tak pernah jauh. Untuk saat ini ya kita memanfaatkan apa yang kita bisa. Sekarang kan terbatas. Kita nggak melulu sebagai studio rekaman, kita terkadang juga bikin suatu konser misal, terus pertunjukan, kita gandeng band-band untuk ayo rilis di Lokananta, misal hanya untuk merilis di ibaratnya mereka produksinya bukan di Lokananta, tapi kita sediakan tempat untuk mereka berkumpul dengan audiens mereka terus tampil di sini. Nah ini kalau misalnya yang bingung nih mau beli piringan hitam atau misalnya vinyl atau misalnya justru turntable atau misalnya gramofonnya di mana, ini bisa coba ke Pasar Antik Triwindu. Karena di sini banyak sekali barang-barang antik termasuk ya piringan hitam dan alat untuk memainkannya. Radio, piring-piring porselen, koin lama, dan berbagai barang kuno lainnya menjadi surga bagi para kolektor bahan antik. Harganya bervariasi, dari ribuan sampai puluhan juta rupiah. Yang paling mahal di sini gramofon yang kayak gimana sih, Pak? Oh, yang mahal yang ori itu. Oh, yang itu. Berapa itu harganya? Itu 30 juta. Apa tuh yang dia bikin mahalnya itu? Ya itu asli. Asli produk luar gitu loh. Kalau yang itu kan jarang. Umurnya udah tua juga. Keunikan kota Solo juga terletak di ragam kulinernya. Sore ini saya sudah jajan dengan teman saya, Anggi, Putri Solo tahun 2017, untuk jajanan khas Solo di Pasar Gede. Nah, agar ramah lingkungan, saya bawa alat makan sendiri.
Sebelum masuk ke pasar, cuci tangan dulu, pakai masker, dan jaga jarak agar sesuai dengan protokol CHSE dari Kemenparekraf. Cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Kita beli aneka jajanan khas Solo yuk, seperti lenjongan, berambangan asem, dan dawet. Eits, tapi tidak dimakan di tempat. Dibungkus aja buat dimakan di rumah. Tok itu sejenis kayak puding, Mbak. Pudingnya itu terbuat dari kacang kedelai. Kayak gitu. Nah, tahu Pak Citro ini tahu yang paling langka. Karena taho ini paling enak disantap hangat, saya dan Anggi makan di tempat. Jangan lupa kalau makan di tempat umum, pakai hand sanitizer. Lap alat makan dengan tisu basah food grade agar higienis. Buka masker dan simpan dengan benar. Yang paling penting, jaga jarak. Terakhir, kami lanjut nih makan selat Solo. Hidangan ala Eropa namun tetap memiliki cita rasa Jawa. Mau jalan-jalan bareng teman atau misalnya mau makan enak, boleh-boleh aja. Yang penting kita harus selalu jaga protokol kesehatannya. Wisata kuliner aman, hashtag di Indonesia aja. Syara Mediana, Sondy Sulistiono, Solo. In association with